Halo para mahasiswa sekalian, salam berjumpa kembali di mata kuliah perancangan industri atau studi kelayakan bisnis. Hari ini kita akan belajar tentang aspek finansial atau yang sering disebut dengan aspek keuangan. Maka sasaran materi hari ini adalah harapannya Anda mampu melakukan analisis perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat menentukan layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Mengapa sih kita perlu membahas tentang aspek keuangan di dalam sebuah rancangan bisnis? Yang pertama, menganalisis aspek keuangan suatu studi kelayakan bisnis berarti menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan atau laba yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus. Tujuan analisis aspek finansial adalah untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Jadi, intinya mempelajari aspek keuangan ini untuk melihat atau untuk memperkirakan seberapa besar pendapatan, seberapa besar pengeluaran, berapa banyaknya uang yang dibutuhkan untuk investasi, serta dalam berapa lama investasi itu nanti akan bisa kembali. Nah, maka dengan adanya pembelajaran itu tadi, bisa ditentukan apakah perusahaan akan dapat berkembang karena menguntungkan atau justru tidak perlu dilanjutkan karena perusahaan merugi. Ya. Kemudian hasil analisis studi kelayakan finansial berupa apa? Hasil analisis studi kelayakan keuangan akan berupa suatu pernyataan apakah rencana bisnis dianggap layak atau tidak. Jika rencana bisnis atau usaha dinyatakan layak, maka analisis ini bisa dilanjutkan ke aspek yang lain. Namun, jika hasil studi kelayakan menunjukkan rencana bisnis atau usaha tidak layak, maka dapat dilakukan kajian ulang yang lebih realistis dan positif, sehingga menjadi lebih layak. Apabila memang sulit untuk menjadi layak, sebaiknya rencana usaha bisnis ini diakhiri saja, gitu ya. Artinya bahwa aspek keuangan ini menjadi salah satu aspek yang paling penting di antara aspek yang lain. Aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek manajemen, aspek teknis, operasional, aspek-aspek yang lain pun kalau mau disiapkan, sepanjang ternyata di dalam aspek keuangan ini dinyatakan tidak layak, maka aspek yang lain itu menjadi percuma. Ya, maka aspek finansial ini cukup penting atau bahkan sangat penting karena kita mau melihat seberapa menguntungkan usaha ini nanti dalam beberapa tahun rencana bisnis kita. Kemudian kebutuhan dana usaha atau bisnis. Untuk merealisasikan usaha atau bisnis dibutuhkan dana untuk investasi. Dananya ini berupa aktiva, harta kekayaan tetap berwujud, seperti tanah, bangunan, pabrik, mesin-mesin. Membutuhkan juga aktiva tetap tidak berwujud, seperti paten, lisensi, biaya-biaya untuk riset pendahuluan, biaya-biaya sebelum operasi. Serta membutuhkan juga modal kerja, yaitu semua investasi yang dibutuhkan untuk aktiva lancar, seperti kas, bank, sumber lain yang dapat dicairkan, dijual atau dinilai dengan uang, atau dipakai habis dalam 1 tahun atau dalam siklus kegiatan normal operasi perusahaan. Dari mana sumber pendanaan itu muncul? Bisa macam-macam, dari modal pemilik usaha atau modal pribadi, atau kemudian saham yang diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal,
atau kemudian dari obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual ke pasar modal. Bisa juga dari kredit bank, kita pinjam uang di bank, atau bisa juga dari sewa guna atau leasing dari lembaga non-bank ya. Jadi macam-macam dapat modal. Yang paling sering adalah mendapatkan kredit dari bank atau menggunakan modal milik usaha. Lalu kalau perusahaannya sudah oke, itu bisa dimainkan dalam saham atau obligasi. Aliran kas atau aliran keluar masuknya uang. Apa yang dimaksud dengan aliran kas? Aliran kas, laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu. Jadi misalnya dalam 1 bulan ada aliran kas. Dari situ akan bisa ketahuan berapa pendapatan dalam 1 bulan, berapa pengeluaran dalam 1 bulan. Apakah kemudian kas itu menjadi minus atau menjadi surplus. Ya. Komponen utama kas yaitu ada initial cash flow berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi. Lalu ada operational cash flow yaitu mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasi. Ada juga terminal cash flow. Cash flow dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis lagi dari pengembangan modal kerja awal ya. Kemudian kas merupakan aktiva yang paling liquid atau yang paling banyak bergerak atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya sehingga perlu kehati-hatian dalam mengelolanya. Ya, likuiditas itu sering keluar masuk gitu ya namanya kas. Duit sering ada tapi juga sering keluar. Likuiditas merupakan kemampuan uang kas untuk memenuhi kewajiban atau membayar utang dan sebagainya yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Ya. Kalau likuiditasnya tinggi, jumlah kasnya tinggi, banyak, maka disebabkan karena perputaran kas itu rendah, keuntungan perusahaannya rendah. Ya. Jadi kalau jumlah kas banyak, berarti kewajiban untuk membayar utang semakin sering. Nah, hal ini karena perputaran kasnya ini tidak banyak atau tidak sering, sehingga keuntungan perusahaan juga rendah. Kalau likuiditasnya rendah, berarti jumlah kas sedikit, disebabkan karena tingkat perputaran kas ini tinggi. Nah, keuntungan perusahaan itu bisa tinggi. Nah, jadi karena keuntungan perusahaannya tinggi, maka keluar masuk kasnya itu juga tinggi. Nah, karena tingkat perputaran kasnya tinggi. Berikutnya, nah sumber-sumber penerimaan kas. Penerimaan dan pengeluaran kas ada yang bersifat rutin atau insidental. Ya, ini sumbernya bisa dari hasil penjualan investasi jangka panjang, penjualan aktiva tetap atau adanya penurunan aktiva lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Ya. Yang kedua, adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Ada juga pengeluaran surat tanda bukti utang serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai, serta adanya penerimaan kas, misalnya dari sewa, dari bunga, atau dari pembagian laba atau dividen. Jadi kalau kalian mahasiswa, aliran kas keluar masuk, sumber kas adalah bisa jadi dari kiriman orang tua, atau kemudian kalian punya bisnis kecil-kecilan jualan pulsa lalu ada untungnya. Ini sumber penerimaan kas ya. Contoh berikutnya adalah transaksi-transaksi yang menimbulkan pengeluaran kas.
di antaranya pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya. Jadi beli saham, beli obligasi, beli tanah, beli bangunan, itu pengeluaran kas. Penarikan kembali saham yang beredar dan pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Jadi saham-saham yang ada di masyarakat atau yang dijual itu ditarik kembali lalu dikembalikan oleh pemilik perusahaan, itu mengembalikan dana kasnya. Pembayaran angsuran atau pelunasan hutang, pembelian barang dagangan secara tunai, atau pengeluaran kas untuk membayar laba perusahaan atau dividen, pajak, denda, dan lain sebagainya. Ini menimbulkan uang kas itu berkurang. Sedangkan transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas, yaitu adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, penyusutan nilai, amortisasi, yaitu surat-surat berharga yang nilainya dinyatakan tidak berlaku, dan depresi, yaitu kerugian akibat hilangnya atau berkurangnya nilai barang modal terhadap aktiva tetap, intangible assets, dan vesting assets. Yang kedua, adanya pengakuan kerugian piutang, baik dengan membentuk cadangan piutang maupun tidak, dan adanya penghapusan piutang tertagih. Ini perusahaan memberi hutang kepada pihak lain, tetapi dia tidak bisa bayar, sehingga akhirnya tidak ada uang masuk ke perusahaan. Lalu akhirnya perusahaan membuat pernyataan kerugian piutang karena ada yang hutang tidak dikembalikan. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku aktiva yang telah dimiliki, serta penghentian penggunaan aktiva tetap karena telah habis disusut atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Ya. Jadi intinya punya aset yang sudah nggak kanggu atau punya aset yang sudah tidak bisa payu lagi, kalau dijual tidak laku, gitu ya. Maka dalam hal ini aset tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan aktiva perusahaan karena dianggap sudah barang sampah, tinggal dibuang doang karena tidak ada nilai uangnya. Kemudian adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham atau stok dividen, adanya pembatasan penggunaan laba, serta adanya penilaian kembali aktiva tetap yang ada. Kemudian biaya modal atau cost of capital. Biaya modal digunakan untuk menentukan berapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana modal yang dipakai dalam investasi. Sumber biaya atau dana modal, biaya modal untuk pembelanjaan yang bersumber dari utang, biaya modal untuk pembelanjaan yang bersumber dari modal sendiri. Ya. Rencana usaha atau bisnis perlu menentukan biaya penggunaan modal rata-rata dari keseluruhan dana yang akan dipakai, sehingga patokan tingkat keuntungan atau cut off rate dari proyek dapat diketahui. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang modal itu, perusahaan harus bisa menentukan rata-rata modal yang dibutuhkan. Katakanlah 100 juta atau 200 juta atau 1M. Nah itu namanya cut off cost of capital, jadi rata-rata modal, sehingga dari situ kita kan bisa menentukan cut off rate-nya, mau minta laba berapa nih, laba 500 juta, kalau modalnya 1M berarti nanti harus ada uang masuk 1,5M misalnya, gitu ya. Maka cost of capital ini perlu dihitung rata-rata kebutuhan modal untuk seluruh investasi yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada metode apa yang bisa digunakan untuk analisis aspek keuangan. Jadi penilaian aspek keuangan itu ada dua macam, yaitu penilaian investasi serta pilihan leasing atau beli, ya, sewa atau beli. Yang metode penilaian investasi kita pelajari hari ini, yaitu ada 5 metode payback period, metode net present value, metode internal rate of return atau IRR, metode profitability index, and then yang terakhir adalah metode titik pulang pokok atau break even point.
PowerPoint. Mari kita lihat. Metode yang pertama adalah metode penilaian investasi atau metode payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi initial cash investment dengan menggunakan aliran kas. Jadi metode ini adalah metode yang gampangnya begini. Kalau saya mengeluarkan uang sekian, saya mengeluarkan modal sekian, modal itu akan kembali dalam berapa lama ya? Nah, gitu. Itu namanya payback period. Jadi payback period itu untuk mengetahui pada tahun keberapa atau pada bulan keberapa uang kita, investasi kita akan bisa balik kembali. Nah, baliknya melalui apa? Baliknya tentu melalui pemasukan. Jadi ketika kita mengeluarkan uang 10 juta, lalu setiap bulan kita dapat pemasukan 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan itu tidak dipotong sama sekali, ya maka dalam 10 bulan bisa kembali. Gampangnya begitu. Nah, maka metode payback period ini punya kriteria penilaian, yaitu payback period atau PP tercepat. Kapankah payback period tercepat? Maka investasi dengan payback period tercepat itulah yang layak diterima atau layak dilanjutkan bisnisnya. Kelemahan pada metode payback period adalah tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Jadi tidak memperhatikan waktu dari uang itu artinya semua uang dianggap nilai sekarang. Uang 10.000 sekarang atau uang 100.000 sekarang. Padahal ketika uang kita itu kembali dalam waktu 5 tahun misalnya, 100.000 sekarang sama 100.000 5 tahun lagi bisa jadi berbeda. Saat ini 100.000 sekarang, itu sudah mewah sekali, bahkan sudah banyak. Tapi dalam 5 tahun ke depan, bisa jadi 100.000 itu nilainya cuma bisa dipakai untuk ya beli apa yang seperti ngeluarin duit 50.000 gitu. Jadi tidak wah lagi 100.000 itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah payback. Ya. Rumusnya adalah payback period, nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih dikali 1 tahun. Kas masuk bersih, nilai investasi berarti nilai modal yang dikeluarkan. Kas masuk bersih adalah kas yang sudah dipotong dengan kanan kiri ya. Jadi misalnya dalam satu hari ada pengeluaran, dalam satu bulan ada pengeluaran, ada pemasukan 1 juta. Tapi kan nanti masih dipotong biaya listrik, biaya nyicil gaji karyawan atau biaya kulaan lagi. Nah, maka yang disebut kas bersih ini ya kas yang setelah pengeluaran yang operasional. Mari kita lihat contohnya. Ada nilai investasi misalnya 18 juta. Nah, jadi modalnya 18 juta. Keuntungan setelah pajak pada tahun pertama, jadi dalam 1 tahun, setelah dihitung, setelah dipotong pajak, itu ada keuntungan 2.100.000. Nah, kemudian hasil dari depresiasi pada tahun pertama itu 3.600.000. Intinya pada tahun pertama itu ada aliran kas masuk sebanyak 5.700.000. Aliran kas bersih ya, 5.700.000. Maka payback periodnya nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. 18 juta dibagi 5.700.000 dikali 1 tahun, yaitu 3,16 tahun. Berarti jika setiap tahun ada uang masuk 5.700.000, tahun depan 5.700.000, tahun depan 5.700.000, begitu seterusnya, maka modal perusahaan akan kembali dalam waktu 3 tahun, 3,16 tahun, atau berarti 3 tahun 0,16 dikali 12 bulan gitu ya. Berarti kurang lebih 3 tahun
3 tahun 2 bulan ya, kurang lebih 3 tahun 2 bulan modal perusahaan akan bisa kembali ya. Dengan catatan setiap bulan setiap tahun ada 5.700.000, 5.700.000, 5.700.000. Nah, gampangnya gitu. Perlu saya perjelas, yang pertama adalah bahwa ini contoh ya, hanya sekedar contoh sederhana supaya mudah dipahami. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan aliran kas bersih ini berarti sudah tinggal uang modal yang tersisa setelah dikurangi dengan yang lain-lainnya. Seperti saya contohkan tadi di awal. Jadi katakanlah dalam 1 tahun kan ada pemasukan harian, lalu ditabung pemasukan, terus akhirnya kalau ditotal kan ada pemasukan bulanan. Pemasukan bulanan kan juga dipotong untuk kulaan, untuk beli beli bahan-bahan lagi, untuk bayar listrik, bayar sewa, bayar pajak, lalu bayar karyawan gitu ya. Kemudian ada sisanya ditabung, lalu ditabung dipakainya di total selama 1 tahun. Di total selama 1 tahun, misalnya saja dalam hal ini ada 5.700.000 gitu. Jadi menentukan seberapa banyak aliran kas itu pada dasarnya tidak ada patokan, tinggal bagaimana kita memperhitungkan. Memang patokannya adalah aliran kas ini adalah sisa yang bersih gitu ya, jadi sudah termasuk sudah tidak dikurangi lagi dengan pengeluaran macam-macam gitu ya. Jadi disebutnya kas bersih karena memang ini disiapkan untuk pengembalian modal. Nah, kebanyakan usaha itu tidak berkembang karena kan dia mengeluarkan modal di awal, tapi kemudian begitu ada laba, uangnya itu tidak disisihkan untuk kas. Nah, kas ini digunakan untuk apa sih? Bukan hanya untuk jaga-jaga, tetapi lebih kepada untuk mengembalikan modal. Nah, jadi nilai kas bersih ini tadi memang tergantung dari pendapatan perusahaan. Contoh yang kedua, ini contoh bagaimana jika setiap kas itu uang masuknya tidak sama gitu ya. Kalau di contoh 1 kan tahun pertama dapat 5.700.000, tahun kedua ya harus bisa nabung 5.700.000, tahun ketiga harus bisa nabung 5.700.000. Nah, maka sampai dengan 3 tahun 2 bulan ini konsisten 5.700.000. Tetapi dalam kenyataannya terkadang sebuah bisnis itu tidak bisa dipatok berapa sisa uangnya. Ada yang sisa uangnya masih banyak, ada yang tidak gitu ya, sehingga nilai penerimaan dalam setiap tahun itu berbeda-beda. Bagaimana jika terjadi demikian? Nah, ini ada contoh kedua. Nilai investasinya 1.200.000. Kas masuk bersih pada tahun pertama 950. Kas masuk bersih pada tahun kedua 850.000. Maka bagaimanakah payback periodnya? Payback periodnya berarti kan investasi yang dibayar pada tahun ke-I dibagi dengan kas masuk bersih pada tahun ke-I. Umumnya tahun ke-I ini kan tahun pertama. Baru kemudian sisa investasi yang harus dibayarkan berapa? Dibagi dengan kas masuk bersih pada tahun I plus 1 atau tahun berikutnya. Ya. Dikali 1 tahun. Kenapa dikali 1 tahun? Ini kan supaya satuannya menjadi tahun gitu. Karena kalau angka rupiah tidak dibagi tahun, nanti angka rupiah kalau dibagikan dia habis berupa indeks tanpa satuan. Maka kalau dikalikan dengan 1 tahun dia bunyinya tahun. Itu sama kalau dikalikan dengan 100% bunyinya pasti persen. Gambarannya seperti itu. Berarti payback period investasi yang dibayar pada tahun pertama dibagi dengan kas masuk bersih pada tahun pertama, ditambah dengan sisa investasi alias sisa yang harus dibayarkan berapa atau sisa yang harus ditukar investasinya, dibagi dengan kas masuk bersih pada tahun kedua. Berarti 950.000 investasi yang dibayar pada tahun pertama 950.000 dibagi dengan 950.000. Jadi kan uang kas masuk pertama 950, yang harus dibayarkan berapa? 950 dulu karena memang adanya uangnya itu kok gitu. Kemudian
ditambah dengan sisanya investasi, yaitu 1.200.000 dikurangi 950. Dibagi kas masuk bersih pada tahun kedua, yaitu 850.000. Sehingga payback periodnya 950.000 dibagi 950.000 ditambah 250.000 dibagi 850.000 kali 1 tahun. Payback periodnya 1,2941 tahun atau 1 tahun 3,53 bulan. Kurang lebih setahun 4 bulan bisa keluar. Jika yang ditabung hanya 2 tahun, yaitu 950 di tahun pertama, tahun yang kedua yang disiapkan adalah 850. Jadi paling hanya butuh 1 tahun 1 tahun 4 bulan. Nah, 1 tahun 3,5 bulan lah ya. Dengan demikian, dengan kas masuk pada tahun pertama dan kedua seperti pada data, investasi akan terbayarkan dalam waktu 1 tahun 3,5 bulan. Jadi dalam 1 tahun kan berarti 950 saja. Kemudian yang sisanya investasi yaitu 250.000 ngambilnya di tahun kedua. Tahun kedua kan ada uang masuk 850.000. Sisa pembayaran, sisa investasi yang harus dibayarkan atau diijoli lah, uang modal yang harus diijoli 250.000. Padahal ada uang masuk 850. Berarti dalam hal ini perusahaan masih ada sisa uang sebesar 600.000. Gitu kan? Makanya payback periodnya tidak full 2 tahun. Karena tidak mengambil seluruhnya dari 850.000, tapi hanya pendapatan kurang lebih 4 bulan dari pendapatan atau kas masuk tahun kedua. Nah, sehingga dengan adanya membayar 1 tahun 3 bulan itu nanti, perusahaan masih ada untung 600.000. Jadi modalnya udah balik, masih ada sisa uang 600.000. Tuh. Yang kedua adalah tentang net present value atau metode penilaian investasi yang kedua ya, NPV banyak yang kita sebut. NPV yaitu selisih antara present value atau nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang ini dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa mendatang. Jadi nilai sekarang investasi berapa dibandingkan dengan nilai sekarang pada penerimaan bersih di masa mendatang. Diingat ekonomi teknik ya, future value, present value ya. Kriteria penilaiannya untuk NPV, jika NPV nilainya lebih dari 0, maka perusahaan tidak rugi. Usulan proyek bisa diterima. Jika NPV kurang dari 0, maka perusahaan mengalami kerugian, maka usulan proyek ditolak. Jika NPV sama dengan 0, berarti nilai perusahaan tetap. Walaupun usulan diterima atau tidak, artinya tidak untung juga tidak rugi, jadi tetap saja. Rumusnya adalah NPV sama dengan sigma T mulai dari 1 sampai dengan N, CFT berarti aliran kas per tahun pada periode T, dibagi dengan 1 plus K, berarti suku bunga, pangkat T, pangkat tahun, dikurangi dengan I0. I0 adalah nilai investasi awal. Nah, karena CFT statusnya adalah aliran kas atau cash flow per tahun, berarti NPV rumusnya adalah sigma T sama dengan 1 sampai N. Jadi sigma mulai dari tahun pertama sampai tahun ke N. Pendapatan dikurangi pengeluaran dibagi dengan 1 ditambah tingkat suku bunga pangkat T dikurangi dengan investasi awal. Ya. Mari kita lihat contohnya. Jika suku bunga diasumsikan sama setiap tahun sebesar 12%, tapi pada dasarnya tidak sama ya, tingkat suku bunga bank itu kan bisa macam-macam. Per tahun ya, tingkat suku bunga bank per tahun sebesar 12%. Dan arus kas masuk bersih sebesar 5.700.000 selama 5 tahun dengan nilai investasi awal 18 juta.
dari pertanyaan ini atau dari contoh ini ada banyak penyederhanaan. Yang pertama, suku bunga diasumsikan sama tiap tahun, padahal jelas tidak, ya. Kemudian yang kedua, arus kas bersih sebesar 5.700.000 selama 5 tahun. Jadi perusahaan memaksakan diri, ya, dalam hal ini mendisiplinkan diri untuk menabung 5.700.000 rutin dalam 5 tahun investasi. Sedangkan nilai investasi itu 18 juta atau nilai investasi awal, modal awalnya 18 juta. Maka nilai NPV, nah ini rekapannya, investasi awal 18 juta, arus kas bersih 5.700.000, suku bunga 12%, umur proyek 5 tahun, ya. Maka dibuat tabel lebih mudah. Pada tahun pertama 1 plus K pangkat T, ini kan pakai rumus dulu, 1 plus K pangkat T berarti 1 ditambah 0,12 pangkat 1, hasilnya 1,112, baru dimasukkan ke present value-nya, ya. Berarti NPV-nya kan income dikurangi outcome dibagi dengan investasi, dibagi dengan 1,112 itu dikurangi dengan 18 juta, ya. Dari mana cash flow-nya atau CFT-nya, income dikurangi outcome-nya? Pada tahun pertama, ya kan ada arus bersih 5.700.000 per tahun selama 5 tahun. Jadi setiap tahun ada 5.700.000, 5.700.000, 5.700.000 sampai 5 tahun. Sehingga kan 5.089.286 ini dapat dari mana? 5.700.000 dibagi 1,12, ya. Demikian juga pada tahun kedua. Pada tahun kedua, berapakah nilai K-nya? 1 plus K pangkat T. Berarti 1 ditambah 0,12 pangkat 2 atau 1,112 pangkat 2. Dapatnya adalah 1,2544. Lalu present value-nya berapa? Berarti 5.700.000 dibagi dengan 1,2544 dikurangi belum dikurangi investasi awal, ya. Jadi ini masih sigmanya dulu, masih yang area sini dulu. Sehingga dibuat dulu semua sampai 5 tahun. Pada tahun kelima berarti ini adalah 1 ditambah 0,12 pangkat 5. Hasilnya 1,7623. Present value-nya 5.700.000 dibagi 1,7623. Nah, ini di total semua, dijumlah. Nah, baru tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dijumlah semua. Nah, ini makanya bunyinya sigma T1 sampai dengan N. Berarti penjumlahan dari present value dari tahun pertama sampai kelima jumlahnya adalah 20.547.224. Dikurangi investasi awal 18 juta. Maka net present value-nya 2.547.224. Ini kan gampangnya dengan adanya kas bersih selama 5 tahun kita dapat uang 20.547.224 rupiah. Pengeluaran kita cuma 18 juta. Sehingga kita masih punya keuntungan dihitung dari nilai saat ini, dihitung dari nilai uang saat ini, masih punya keuntungan 2.500.000 kurang lebih itu. Dalam 5 tahun ke depan, jika dilihat dari nilai uang sekarang, kan duit 1.000 sekarang sama duit 1.000 5 tahun lagi kan beda, ya. Maka dilihat dari nilai uang sekarang, net present value, itu kita masih punya keuntungan 2,5 juta, kurang lebih 2,5 juta. Nah, dikarenakan NPV ini nilainya positif, tidak merugi, maka usulan proyek ini dapat dilanjutkan. Ya, itu untuk yang net present value. Kemudian yang ketiga adalah metode internal rate of return. Digunakan untuk mencari tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan, ya. Nilai IRR dapat dicari dengan trial and error atau coba-coba. Nah, ilustrasi cara mencari nilai IRR
Hitung nilai sekarang arus kas suatu investasi dengan menggunakan suku bunga yang wajar, misalnya 10%. Suku bunga yang wajar tuh saran saya lihat suku bunga bank. Kalau kalian pinjem uang di bank, gampangnya perbandingannya dengan uang di bank. Atau kalau kalian pinjemnya di debt collector, ya di rentenir, ya suku bunga rentenir, pakai itu. Hitung nilai sekarang arus kas suatu investasi dengan menggunakan suku bunga yang wajar, misalnya 10%. Lalu bandingkan dengan biaya investasi. Jika nilai investasi lebih kecil, maka coba lagi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai biaya investasi menjadi sama besar. Sebaliknya, dengan suku bunga wajar, nilai investasi menjadi lebih besar. Maka coba lagi dengan suku bunga yang lebih rendah sampai mendapatkan nilai investasi yang sama besar dengan nilai sekarang. Ya. Jadi IRR itu semacam, karena uang sekarang itu berbeda dengan uang tahun depan. Saya sekarang uang 1000, sekarang parkir bayarnya 1000 masih bisa. Tapi bisa jadi tahun depan 1000 parkir motor sudah dia nggak mau. Atau sekarang parkir motor aja sudah masuk 2000, bisa jadi tahun depan 2000 itu dia sudah tukang parkirnya sudah bisa jadi dikasih 3000 atau 4000. Nah, maka berapa sih tingkat suku bunga yang menyamakan dari arus kas sekarang dengan arus kas yang akan datang? Kenapa kita butuh tahu tingkat suku bunga itu? Supaya kita bisa tahu seberapa besar uang yang harus kita tabung dari tingkat suku bunga itu. Gitu. Jadi kalau yang sekarang nabung 10.000 per hari masih bisa ada harganya, alias masih bisa berarti. Sekarang bisa jadi tahun depan 10.000 itu sudah kayak uang 5.000 atau kayak uang 2.000 doang. Jadi harus tahu tingkat suku bunganya supaya perusahaan bisa menentukan, bisa istilahnya menggenjot pemasaran ya, supaya kita bisa memenuhi tanggungan-tanggungan investasi yang harus dibayarkan. Nah, IRR adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar suku bunga yang diterima dari satu investasi dibandingkan dengan nilai minimum attractive rate of return atau minimum acceptable rate of return, MAR. Ya, maksudnya begini. IRR itu kan kita keluarin duit investasi, terus kita bisa dapat suku bunga, uang istilahnya untung kita ini berapa persen gitu ya. Nah, dibandingkan dengan nilai MAR. Nah, nilai MAR ini bisa macam-macam. Nilai MAR itu bisa uang deposito, bisa uang uang pembagian saham kalau kita investasi di tempat lain gitu. Jadi misalnya saya punya uang 18 juta. Uang 18 juta ini saya mau bikin bisnis. Dengan adanya saya mengeluarkan 18 juta saya bikin bisnis, saya dapat badinya berapa? Saya dapat untungnya berapa persen nih? Nah, dibandingkan kalau uang 18 juta itu nanti saya masukkan deposito saya nggak bikin usaha. Kira-kira bunganya deposito sama bunga kalau saya bikin usaha itu kira-kira bunganya lebih banyak mana? Duit saya itu lebih menguntungkan mana gitu. Nah, maka IRR bisnis ini harus dibandingkan dengan IRR investasi yang lain. Biasanya nilai IRR ini dibandingkan dengan suku bunga bank ya, kalau misalnya kita mendepositokan, atau juga bisa jadi suku bunga investasi yang lain. Jadi Anda perlu mendefinisikan MAR dalam hal ini adalah tingkat bunga bank, misalnya tingkat bunga deposito, atau MAR dalam hal ini adalah misalnya saja tingkat bunga investasi saham. Jadi ditentukan MAR-nya berupa apa. MAR adalah laju pengembalian minimum sebuah investasi. Nilai MAR dapat berupa bunga deposito bank, bunga investasi di tempat lain, dan atau lain-lainnya ya. Tujuan perhitungan IRR adalah untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun. Nah, bisa lebih jelas ya. IRR juga merupakan alat ukur kemampuan proyek di dalam mengembalikan bunga pinjaman.
gitu. Pada dasarnya IRR menunjukkan tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi IRR ini statusnya adalah suku bunga bank di saat pengeluaran dan pemasukan perusahaan itu sama gitu. Maka jika IRR-nya lebih tinggi daripada MAR, istilahnya rate of return tadi, jika IRR-nya lebih tinggi, maka investasi layak. Artinya kalau 18 juta saya bisa dapat keuntungan itu per bulannya 500.000 misalnya. Sedangkan kalau saya deposito cuma dapat 300.000 misalnya. Berarti ya saya mending investasinya di bisnis ini daripada saya cuma mendiamkan uang di deposito. Nah, karena nilai bunga deposito masih lebih rendah daripada nilai bunga ketika berbisnis. Makanya IRR patokannya jika IRR-nya lebih besar daripada nilai MAR, maka investasi layak diterima. Sekali lagi ya, MAR-nya perlu diidentifikasi. Anda menggunakan MAR berupa MAR apa? Nah, ini rumus umumnya IRR. Investasi 0 adalah sigma T sama dengan 1 sampai N dari cash flow tahun ke T dibagi dengan 1 plus IRR pangkat T. Nah, kemudian rumus IRR untuk interpolasinya, IRR sama dengan P1 ditambah NPV 1 atau Net Present Value 1 dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 2 dikalikan P1 min P2 atau tingkat bunga ke-1 kalau P1, kalau P2 tingkat bunga ke-2 ya. Mari kita lihat contohnya. Ini ada biaya investasi awal 18 juta. Kas masuk bersih 5.700.000. Umur proyek 5 tahun. Nah, maka nilai IRR secara mendasar investasi awal adalah sigma T sama dengan 1 sampai dengan N dari cash flow dibagi dengan 1 plus IRR. Berarti kan dalam 5 tahun ya, berarti kan 18 juta sama dengan 5.700.000 dibagi dengan 1 plus IRR pangkat 1. Ditambah dengan 5.700.000 1 plus IRR pangkat 2. Ditambah dengan 5.700.000 dibagi dengan 1 plus IRR pangkat 3. Sampai dengan 5 tahun. Maka ini kan semacam menghitung NPV-nya ya, NPV untuk 5 tahun itu tadi. Nah, tapi dia suku bunganya pakai suku bunga IMR. Ya. Perhitungan tersebut dengan menggunakan trial and error berbagai tingkat bunga. Artinya kan kita belum tahu IRR-nya berapa nih. Nah, IRR-nya ini bisa digunakan trial and error untuk menghasilkan nilai present value yang diharapkan di masa mendatang. Maka bagaimana? Mending ditabelkan saja. Nah, seperti ini. Investasi awal 18 juta. Min ya, makanya pakai dalam kurung itu kan karena kita pengeluaran. Ya. Kemudian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dihitung present value-nya. Tahun pertama jika trialnya misalnya bunganya 10%. Ternyata mendapatkan present value masih yang 21.600.000 ya. Sehingga net present value-nya 3 juta kan 21 jutaan dikurangi 18 juta. Lalu dicoba lagi 15%. Oh, ternyata 1 juta. Sekian masih keuntungannya. Coba lagi 17%. Keuntungannya net present value-nya 236.273. Begitu 18%, ternyata sudah mulai negatif. Ingat ya, IRR adalah tadi dikatakan pada dasarnya IRR menunjukkan tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, berarti kita tuh semacam harus mencari pada bunga keberapakah NPV itu 0. Kalau di sini kan masih positif. Net present value-nya 17% masih positif. Sedangkan 18% NPV-nya sudah negatif. Berarti tingkat suku bunga 0 kan ada di tengah-tengahnya. Ada di tengah-tengah antara 17% dengan 18%. Pada IRR keberapakah itu?
pada IRR ke 17,57%. IRR bisa mendapatkan 17,57% dapat dari mana? Berarti ini IRR pada saat NPV sama dengan 0. Dari mana angkanya? Pakai rumus IRR interpolasi. Jadi IRR sama dengan P1 ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali dengan P2 dikurangi P1. Nah, maka muncul 17,57%. Dengan menggunakan pendekatan trial and error tingkat bunga, didapatkan tingkat suku bunga antara 17 sampai dengan 18% yang memiliki nilai present value hampir sama dengan nilai investasi awal. Maka untuk menentukan persentase yang menghasilkan nilai present value sama dengan nilai investasi awal, digunakan rumus IRR interpolasi dan menghasilkan nilai IRR 17,57%. Maka tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang arus kas yang diharapkan di masa yang akan datang adalah 17,57%. Nah, maka jika nilai MAR jika nilai IRR lebih besar dari MAR, proyek layak dilanjutkan. Ya, MAR-nya yang belum ditentukan ya, anggap aja MAR-nya tingkat suku bunga deposito per tahun misalnya ya. Itu kan macam-macam ya sekarang, kalau nggak salah berapa persen saya tidak hafal. Jadi dibandingkan dengan MAR-nya ya. Kemudian metode yang keempat adalah metode profitabilitas index atau profitability index. Profitability index merupakan metode perhitungan untuk membandingkan antara nilai sekarang dan nilai di masa yang akan datang dari sebuah investasi. Dengan demikian, profitability index dapat dihitung dengan membandingkan antara present value cash dengan present value cash keluar, present value cash masuk dengan present value cash keluar ya, karena membandingkan nilai sekarang dengan nilai masa datang. Kriterianya, jika PI lebih dari 0, maka proyek dikatakan layak. Jika profitability index atau PI kurang dari 0, maka sebaiknya proyek tidak dilanjutkan. Jika PI-nya sama dengan 0, keputusan indifferent. Jadi mau lanjut boleh, enggak lanjut boleh. Kalau saya misalnya PI-nya sama dengan 0, berarti kan PO ya, pemasukan sama dengan pengeluaran. Kalau mau dilanjutkan, ya pada dasarnya kita merugi karena kita capek tenaga. Jadi ya mending dipikirkan usaha yang lain. Itu kalau saya. Gitu ya. Sehingga semakin besar nilai PI, proyek dapat dikatakan semakin layak. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Jika suku bunga diasumsikan sama tiap tahun sebesar 12%, diasumsikan sama 12%, dan arus kas masuk bersih sebesar 5.700.000 selama 5 tahun, di mana nilai investasi awalnya adalah 18 juta. Dan nilai present value sebesar 20.547.224. Ini kan berarti nilai present value ini pada tahun pertama untuk yang saat ini. Ini kan 20.500. Nah, ini ya. Ini kan nilai present value 20.547, berarti nilai saat ini, net PV-nya. Maka nilai profitability index, nilai PI adalah present value cash masuk dibagi dengan present value cash keluar. Cash masuknya 20.547.224 dalam 5 tahun itu tadi, dibagi dengan investasi awalnya atau present value cash keluarnya 18 juta. Maka PI-nya 1,14 atau kalau dipersenkan 114%. Artinya ada keuntungan kurang lebih 14% ya. Dikarenakan nilai present value-nya lebih besar dan nilai PI-nya juga lebih besar daripada 1, maka proyeknya bisa dilanjutkan ya.
Nilai present value pada akhir tahun kelima menunjukkan kemungkinan pendapatan sebesar Rp20.547.224 dengan asumsi, ingat ya, dengan asumsi kas masuk bersih sebesar Rp5.700.000 per tahun selama 5 tahun dengan suku bunga 12% per tahun, didapatkan nilai PI sebesar 1,14 atau berarti bisnis satu usaha dalam waktu 5 tahun akan mendapatkan keuntungan sebesar 14% dari nilai investasi awal ya. Kemudian metode yang kelima adalah metode break-even point. Analisis break-even point adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar beberapa variabel dalam kegiatan perusahaan, seperti luas produksi atau tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang diterima perusahaan. Pendapatan perusahaan merupakan penerimaan yang dihasilkan dari hasil kegiatan perusahaan. Sedangkan biaya operasional merupakan pengeluaran kegiatan perusahaan, di antaranya biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tetap, tidak bergantung pada perubahan tingkat kegiatan perusahaan dalam menghasilkan produk. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi. Hanya kalau volume produksinya banyak, ya berarti kulak bahannya banyak. Maka biaya variabelnya menjadi lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya. Biaya semi variabel merupakan biaya yang di dalamnya terkandung biaya tetap dan biaya variabel. Nah, rumus break-even point-nya, keadaan pulang pokok atau break-even-nya merupakan keadaan di mana penerimaan pendapatan, total revenue, sama dengan biaya yang ditanggung, total cost. Kita keluarin duit berapa, itu sama persis hasilnya dengan uang yang kita dapatkan, sehingga tidak ada laba dalam hal ini. TC sama dengan TR. Ya. TR adalah jumlah unit barang dikalikan dengan harga per unit. Ini kalau kita berbicara cost, biaya dan juga pendapatan, maka total revenue adalah berapa uang yang berapa jumlah yang barang yang kita jual dikalikan dengan berapa harganya. Berarti kan kita dapat pendapatan. Sedangkan TC adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Keadaan BEP itu jika TR sama dengan TC. Berarti jumlah barang dikalikan dengan harga yang kita jual berapa disamakan dengan A itu biaya tetap ditambah dengan B biaya variabel dikalikan dengan variabel apa saja yang berbeda-beda. Misalnya biaya tetapnya bayar apa namanya, misalnya seperti bayar pajak misalnya, atau bayar BPJS misalnya, atau bayar karyawan misalnya, itu kan tetap ya, relatif tetap lah jika tidak ada keluar masuk. Lalu ditambah dengan B kali X. Nah, B kali X kan bisa macam-macam. Bisa biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku kulaknya naik turun, jumlahnya nggak selalu tetap, sehingga X-nya berupa bahan baku. Atau juga X-nya berupa listrik, itu kan juga naik turun. Ya. Kemudian berarti Q kali P sama dengan Y. Ya. TR-nya adalah total revenue, TC-nya adalah total cost, Q-nya adalah tingkat produksi, unit satuannya, P-nya adalah harga jual per unit, Y-nya adalah jumlah biaya semi variabel, A-nya jumlah biaya tetap, B-nya jumlah biaya variabel per unitnya, X-nya adalah luas produksi atau tingkat produksi. Jadi bentuk variabel produksinya apa? Rumus untuk menentukan jumlah produksi untuk mencapai titik impas. Ini aja apa namanya, perkalian biasa ya, jadi kalian coba di kertas. Q kali P sama dengan A ditambah B kali X. Q kali P dikurangi dengan B kali X sama dengan A. Berarti X dikalikan dengan P dikurangi dengan B dikalikan dengan X. Jadi Q itu kenapa disamakan dengan X? Q itu luas produksi, X kan luas produksi, Q tingkat produksi. Dalam hal ini relatif sama, jadi seberapa banyak tingkat produksi, sedangkan Q kan jumlah produksi.
berarti luas produksi itu bisa dilihat dari berapa banyak tingkat produksi. Itulah kenapa dalam hal ini variabel Q itu disamakan dengan variabel X. Sehingga Q kali P dikurangi dengan B kali X, karena sama-sama tingkat produksi, maka Q-nya diganti menjadi X. X kali P dikurangi B kali X sama dengan A. Berarti X dikalikan dengan P min B. Perkalian kumulatif ya, perkalian kumulatif X kali P dikurangi X kali B kan bisa disederhanakan, sehingga X adalah A dibagi dengan P min B ya. Pilihan leasing atau beli. Pilihan leasing atau beli digunakan untuk memutuskan suatu kondisi pengadaan sesuatu atau pengadaan barang. Misalnya pengadaan produksi akan dilakukan melalui leasing atau beli. Ini kayak enaknya kita tuh kalau mau beli mesin tuh sewa atau beli ya gitu. Dilihat dari net advantage of leasing atau NAL. NAL rumusnya adalah investasi 0 dikurangi dengan sigma LT. LT adalah pembayaran sewa secara periodik dikalikan dengan 1 min T ditambah dengan T-DEP. T-DEP berarti tarif pajak dikalikan dengan jumlah beban penyusutan depresiasi. Dibagi dengan tanda bisa jadi ini absolut ya, bisa dengan absolut. 1 ditambah dengan 1 min T kali KB. KB adalah biaya utang sebelum pajak ya. Jika nolnya sama dengan 0, berarti biaya membeli sama dengan biaya sewa. Berarti keputusannya beli boleh, sewa boleh. Tapi kalau nolnya lebih dari 0, biaya beli lebih besar daripada sewa. Berarti mending sewa saja. Tapi kalau nolnya kurang dari 0, berarti biaya membeli itu kurang dari biaya leasing. Lebih baik beli saja. Nah, urutan prioritas dalam penilaian aspek keuangan. Jika dijumpai beberapa usulan proyek yang visible untuk dilaksanakan, padahal hanya akan melaksanakan satu atau sebagian dari usulan-usulan tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya seperti dana, maka dapat dilakukan pengurutan prioritas ranking atau capital rationing untuk menentukan usulan proyek yang paling layak. Beberapa skenario diantaranya skenario mutual eksklusif, saling meniadakan, skenario kontingensi, saling terkait, skenario independen, saling bebas, skenario capital budget constraint, keterbatasan finansial, atau skenario cost effectiveness, biaya efektif. Mari kita lihat. Skenario mutually eksklusif atau saling meniadakan dipakai jika suatu proyek A dipilih, maka proyek lain harus tidak dipilih. Berarti dalam hal ini ada setidaknya 2 alternatif proyek gitu ya. Tolok ukur pemilihan skenario ini dapat menggunakan net present value atau internal rate of return, tergantung pada persoalan yang dihadapi. Artinya begini, mau melihat indikator pada rupiah besarnya laba yang diperoleh dalam sekian tahun mendatang, atau berbicara tentang persentase laba yang akan didapatkan atau persentase benefit yang akan didapatkan. Jadi indikatornya pilih yang mana gitu. Kemudian skenario kontingensi atau saling terkait dipakai jika suatu proyek A yang dipilih, maka proyek B atau mungkin juga proyek yang lain harus diikut sertakan juga, jadi berkaitan. Kriteria investasi yang dapat digunakan dalam hal ini ada profitability index, net present value atau internal rate of return, dan sebagainya dapat digunakan. Setelah semua data tentang arus kas keluar dan masuk dari usulan-usulan proyek yang ada digabungkan. Nah, ini contohnya. Ada proyek A dengan nilai profitabilitas indeks 1,2, nilai proyeknya 2 juta, arus kas masuk proyek 2.400.000.
Kemudian proyek B nilai profitabilitasnya 0,8, nilai proyeknya 1,5 dan arus kas masuk 1,2. Sedangkan nama proyek C nilai profitabilitas indeksnya 1,1 dengan nilai proyek 1 juta dan arus kas masuk 1 juta. Maka kalau dijumlah nilai proyeknya untuk ketiga proyek 4,5 juta, sedangkan total arus kas masuknya adalah 4.700.000. Maka dihitung untuk profitabilitas indeks untuk keseluruhannya, yaitu present value kas masuk dibagi dengan present value kas keluar. 4.700.000 dibagi 4,5 juta, yaitu 1,044. Nah, karena proyek ABC ini saling terkait, misalnya kayak cabang gitu ya, jadi ada pabrik cabang atau kemudian pabrik pendukung. Katakanlah kalau kita bikin proyek usaha bisnis minuman, maka kita juga memproduksi gelasnya misalnya. Nah, berarti ini kan saling terkait ya. Proyek ABC saling terkait. Nilai PI gabungan sebesar 1,044 atau 104,4%, gitu kan? Yang lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 100%. Maka secara gabungan ketiga proyek tersebut layak sekalipun nilai PI untuk proyek B kurang dari 1. Ya. Kemudian skenario independence atau saling bebas digunakan jika suatu proyek A dianggap yang paling layak direalisasikan, tidak ada hubungannya dengan proyek B atau proyek yang lainnya yang juga layak direalisasikan. Apakah proyek B akan ditunda, dihapus atau diikut sertakan akibat pembangunan atau pengadaan proyek A akan dipelajari kemudian karena dianggap tidak berkaitan. Gitu. Jadi yang satu punya bisnis minuman, yang satu bisnis pakaian. Nah ini mau dua-duanya dijalankan atau dijalankan salah satu dulu yang paling mudah atau yang paling cepat balik modalnya, ini bisa. Ya. Kemudian skenario capital budget constraint atau keterbatasan finansial. Jika terdapat beberapa proyek yang layak untuk dibangun, tetapi dana tidak mencukupi untuk membangun keseluruhan proyek, maka dapat menentukan proyek yang akan direalisasikan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan. Seperti misalnya adanya dana, rencana sisa dana yang terkecil, dan nilai net present value proyek yang paling baik. Jadi memilih di antara keduanya ya tentunya berdasarkan laba-laba yang proyek mana yang akan menghasilkan laba terbanyak. Gitu. Kemudian ada skenario cost effectiveness, yaitu biaya efektif. Pengurutan proyek dengan cara ini didasarkan pada sumber daya mendesak untuk segera dimanfaatkan, seperti misalnya tenaga kerja yang menganggur. Jadi daripada tenaga kerjanya menganggur ya sudah pekerjaan dengan yang membutuhkan tenaga kerja efektif itu tadi supaya tenaga kerjanya tidak menganggur, ya maka itulah yang dijalankan. Terlepas dari net present value-nya tinggi atau rendah, yang penting jangan sampai tenaga kerja menganggur sehingga perusahaan tidak rugi membayar biaya tenaga kerja. Demikian materi kita untuk aspek keuangan atau aspek finansial. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali.